tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2612-1614 Bab 2612 Heavenly Lady. Masalah Hao Tian Baojian adalah rahasia terbesar dari 4 senior di hutan Asura. Jika masalah ini terungkap dan menyebar dan diketahui oleh suku Tianfeng dan Tianhu, maka masalahnya akan besar. Tidak hanya bulan perak unicorn, tetapi kura-kura suci bermata emas dan binatang awan berjalan dengan mata tertuju pada Bailan. King Xuan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan tidak segera bertindak. Aura pembudidaya perempuan ini sangat kuat, bahkan tidak lebih lemah dari roh asli superior mereka. Jika pihak lain dapat membantunya, maka dia memiliki kesempatan. Jantung Landon Shen berdenyut, karena dia menghadapi begitu banyak kemampuan hebat pada saat yang sama, membuat telapak tangannya yang gugup berkeringat. Roh-roh sejati yang unggul ini tidak dapat dibandingkan dengan para beku Mahayana biasa. Lebih baik dari tuannya Yun Henzi, dia mungkin tidak bisa berurusan dengan salah satu dari mereka. Sepertinya waktunya telah berlalu dan tidak ada biarawan yang tahu ratu ini. Bailan menghela nafas pelan, sepertinya kecewa. Kamu. Bukankah begitu, lebih dari 200.000 tahun yang lalu, Tianlan saintes yang terkenal di alam sis. Red Cloud Beast tidak bisa tidak berseru ketika dia melihat bahwa Bailan tampak seperti kekuatan besar. Oh, sepertinya masih ada seorang biarawan yang mengenal ratu ini. Bailan mengerutkan kening. Sage of Tianlan. Orang suci Tianlan yang telah membantai seluruh sis selama lebih dari 200.000 tahun. Bulan perak unicorn dan kura-kura suci bermata emas terkejut, dan sepertinya telah mendengar desas-desus Bailan. Mustahil. Bukankah Santa Lady Lan mati hari itu? Siapa kamu? Menginjak Cloud Beast menatap Bailan dengan mata ungu dan emas, dan bertanya dengan kaget. Suasana hati Bailan membaik, dan dia tersenyum dan melirik Red Cloud Beast, saya adalah Saintess of Tianlan, wanita tua saya sudah kembali sekarang. Melihat bahwa Anda mengenal ratu ini dapat mempertimbangkan untuk membunuh Anda lagi. Omong-omong, kebetulan ratu ini duduk dan tidak memiliki binatang roh gunung. Jika kamu secara sadar bisa menjadi binatang rohku, ratu ini bisa membiarkanmu pergi. The Trading Cloud Beast sangat marah, apa yang kamu bercanda? Spesies manusia ras yang lebih rendah, berani berteriak seperti ini. Bailan tersenyum perlahan, dan berkata dengan malas, pada umumnya tidak ada biarawan yang berani menghina ratu ini. Kamu yang kedua. Karena kamu begitu sombong, ratu ini akan memberi kamu yang pertama mati. Tapi sebelum itu, ratu ini ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Setelah itu, Bailan menoleh ke cermin harta karun Cian di mulut Chang Luan. King Xuan tampak melihat secercah kehidupan, dan buru-buru berteriak kepada Bailan, Sage of Tianlan, seperti yang Anda lihat, King memiliki cermin harta Hao Tian yang dapat membuka langit. Selama Anda bersedia bertarung dengan King, bergabunglah dengan kekuatan untuk bersaing dengan 3 binatang buas ini, King Mo bersedia berbagi sumber daya di alam rahasia surga dan tanah jatuh dengan Anda. Bailan terkekeh, jangan salah, ratu ini tidak repot-repot bersamamu dengan iblis menjijikkan. Yang aku inginkan adalah Hao Tian Baojian. Begitu suara itu jatuh, Bailan menggigit lidahnya, membuka mulut kecilnya, dan panah berdarah tiba-tiba keluar dari mulutnya. Memanggil. Panah berdarah itu seperti bintang jatuh, menyerang ke arah Chang Luan kuno. Kamu. King Xuan sangat marah, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan aurora kaca langit, mencoba menahan panah berdarah. Bailan mencibir dan menjentikkan jarinya. Panah berdarah menghilang di ruang aneh, dan aurora glasir langit menabrak lubang. Pada saat berikutnya, panah berdarah secara misterius memecahkan penghalang ruang dan muncul setengah meter di depan kepala Chang Luan kuno. Ups. King Xuan terkejut, dan petak besar cahaya Cian menyembur keluar dari tubuhnya, mencoba untuk bertahan melawan serangan panah berdarah. Sayangnya, dia salah. Serangan Bailan bukanlah serangan fisik, tetapi serangan spiritual. Panah berdarah melewati pertahanan cahaya Cian di permukaan Chang Luan kuno, dan langsung tenggelam ke kepala Chang Luan kuno. Mengaum. Chang Luan kuno yang besar mengeluarkan suara menjerit, jiwanya tampaknya ditusuk dengan panah, dan kepalanya sangat sakit. Langkah Bailan tampaknya meremehkan, tapi itu sudah menjadi kekuatan magisnya yang paling cemerlang. Sebagai Master Top, Bailan secara alami juga akan menggunakan kekuatan misterius. Nama domain misteriusnya adalah Dangkong Realm, yang berarti dapat memanipulasi ruang sampai batas tertentu dalam area yang relatif kecil, dan menampilkan kekuatan magis seperti transfer ruang, dan segel ruang, yang tak terbayangkan oleh para beku Mahayana biasa. Setelah mendapatkan kembali tubuh fisiknya, Bailan akhirnya bisa menampilkan kekuatan misteriusnya, dan kekuatannya lebih dari 2 kali lipat. Dalam hal serangan fisik head-to-head, Bailan mungkin tidak memiliki banyak keuntungan dalam menghadapi roh nyata yang superior. Tapi Bailan Qiang lebih kuat karena rohnya jauh lebih kuat dari roh-roh sejati ini, dan serangan roh secara alami sangat kuat. Setelah Chang Luan kuno ditabrak Bailan, otaknya pusing dan tubuhnya untuk sementara waktu terkendali.
Meskipun serangan roh Bailan kuat, itu tidak bisa melukai kehidupan roh sejati superior, tujuannya adalah untuk memimpin dalam mencuri cermin Hao Tian. Ruang di depan Bailan terdistorsi, seolah-olah ada lapisan ombak berdarah yang mengelilinginya. Momen selanjutnya. Dengan desir, Bailan berteleportasi langsung ke mulut Changluan kuno, dan tangannya yang telanjang terulur seperti kilat, mengambil cermin harta karun Qian yang dipegang di mulut Changluan kuno. Gadis iblis ini ingin mengambil Hao Tian Baojian, hentikan dia. Baru saat itulah bulan perak unicorn bereaksi terhadap tujuan Bailan, dan membuka mulutnya badai perak, menyerang Bailan seperti langit yang luar biasa. Kura-kura suci bermata emas dan binatang yang menyerang awan juga sangat marah, menyerang Bailan dengan panik. Setelah Bailan melakukan satu transfer ruang, dia tidak bisa melakukan kedua kalinya dalam waktu yang sangat singkat. Melihat serangan dari tiga roh nyata superior, Bailan buru-buru mengambil Hao Tian Baojian ke dalam pelukannya, mendorong telapak tangannya dengan ekspresi suram, dan ratusan petir merah ditembak dari telapak tangan putih dan lembut. Bum bum bum. Suara ledakan mengguncang bumi, cahaya keemasan, cahaya perak, api ungu, cahaya darah, guntur dan kilat saling terkait dan bertabrakan satu sama lain, dan energi yang menakutkan itu tersebar secara tiran dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Tanah yang telah berubah menjadi tandus sekali lagi hancur dan berubah menjadi jurang yang dalam. Mendesis. Landen Sen ketakutan, dan sepenuhnya mendesak pertahanan domain pedang. Ruang bayangan pedang terus-menerus berputar dan bergolak, dan itu hampir pecah terbuka, yang nyaris tidak tahan dengan dampak ledakan. Hanya penyebaran ledakan bisa mengancam nyawa seseorang. Landen Sen bahkan tidak memikirkannya, dan melarikan diri. Tingkat perjuangan ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda campur tangan. Dalam cahaya ledakan, suara dari Bailan juga terdengar, wah, lari. Semakin jauh Anda berlari, semakin baik. Karena Anda tahu Phoenix Divine berwarna-warni dari klan Tianfeng, pergi ke klan Tianfeng untuk menghindarinya. Energi ledakan begitu besar sehingga kesadaran spiritual Landen Sen tidak bisa mengunci Bailan, dan sulit untuk merespons, jadi dia harus terus melarikan diri. Landen Sen diam-diam berdoa agar Bailan tidak mati. Karena teknik jiwa bintangnya belum terbuka, teknik jiwa bintang terhubung ke kehidupan tuannya, dan Bailan akan mati segera setelah dia mati. Setelah pukulan itu, Bailan nyaris tidak memegangnya, dengan sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Tubuh Changluan kuno juga menderita luka serius. Kembalikan Hao Tian Baojianku. Changluan kuno, yang pulih dari pusing, sangat marah dan menyerang Bailan dengan marah. Bulan perak unicorn, kura-kura suci bermata emas dan binatang yang menginjak awan juga meluncurkan serangan sengit terhadap Bailan, berusaha mendapatkan kembali cermin harta karun Hao Tian. Untuk sementara waktu, 4 roh nyata superior mengepung Bailan. Pertempuran sengit ini bisa digambarkan sebagai menghancurkan dunia. Dimanapun ia lewat, berbagai nyala api dan petir saling terkait, ruang hancur, bumi runtuh, segala sesuatu di sekitar dan bahkan tanah berubah menjadi ketiadaan dan dihancurkan. Bailan bukan lawan dari 4 roh sejati superior, dan hanya bisa menggunakan keunggulan kecepatannya sendiri untuk melarikan diri dan bertarung. Pertempuran sengit ini berlangsung selama beberapa jam. Pada akhirnya, Bailan terluka parah, tetapi berhasil melarikan diri dengan Hao Tian Baojian. Binatang awan pengintai itu terluka parah dan sekarat, dan 3 roh sejati lainnya tidak terluka ringan. King Xuan juga menyeret tubuhnya yang terluka dan melarikan diri sambil mengambil keuntungan dari kekacauan. Bab 2613 Madness. Ketika Bailan berkelahi dengan 4 roh sejati, Landen Sen mendesak jubah surgawi di pundaknya dan sepatu bot yang memakai awan di kakinya sampai ke titik ekstrim, dan melarikan diri ke timur dengan kecepatan tercepat. Bum bum bum. Suara ledakan dari belakang seperti langit dan bumi retak, satu demi satu, seolah menembus membran timpani, dan cahaya yang menyilaukan dari ledakan menutupi segalanya. Bahkan jika Landen Sen 3 hingga 4.000 li jauhnya dari pusat ledakan, dia masih bisa merasakan akibat dari kekuatan besar, dan dia bisa menahannya dengan membuka domain pedang dengan seluruh kekuatannya. Untungnya, Bailan menciptakan kesempatan baginya untuk melarikan diri dan dengan sengaja memimpin 4 roh sejati ke arah yang berlawanan dengan Landen Sen. Landen Sen tahu bahwa dia berutang Bailan pada orang dewasa kali ini, dan diam-diam berdoa agar Bailan bisa lolos dari bahaya. Dia mengambil kesempatan itu, terbang jutaan mil dalam satu napas, dan melarikan diri dari blokade dimensi. Setelah itu, Landen Sen melakukan 3 teknik teleportasi spasial berturut-turut. Mungkin roh nyata superior dari 3 ras memblokir area besar hutan Asura untuk memblokir King Xuan, dan penggunaan teknik teleportasi ruang angkasa Landen Sen sangat diblokir. Butuh waktu 2 jam baginya untuk menembus area-area yang dihadang ruang ini dan tiba di lokasi yang ratusan ribu mil jauhnya dari Qishan. Karena Qishan membuka formasi pelindung gunung, saluran ruang angkasa di dekatnya juga diblokir. Landen Sen tidak bisa langsung berteleportasi ke Qishan, tetapi hanya bisa berteleportasi ke lokasi yang sedikit lebih jauh dari Qishan dan terbang dalam perjalanan. Landen Sen terbang menuju Qishan seperti anjing gila dan bergegas ke klan Tianfeng sebelumnya, jadi dia lebih mungkin untuk bertahan hidup.
Meskipun keempat roh sejati sama sekali tidak peduli dengan diri mereka sendiri, mereka pasti memiliki cara untuk melacak keberadaan mereka. Sisi lain, setelah empat roh sejati dan Bailan bertarung dengan sengit, mereka tidak memanfaatkannya, dan akhirnya Bailan pergi bersama Hao Tian Baojian. Melihat bahwa situasi umum sudah selesai, King Xuan dengan tegas membakar darahnya dan menggunakan Seven Star Light Escape Technique dari klan King Luan untuk melarikan diri. The Golden Eyed Holy Tortoise mengambil Cloud Stepping Beast yang terluka serius dan sekarat, selalu melindunginya untuk mencegah serangan menyelinap Bailan. Saat ini, hanya Yin Mon Kirin, yang luka-lukanya tidak terlalu serius, masih memiliki kemampuan untuk bergerak. Melihat King Xuan melarikan diri, meskipun Yin Yukilin marah, dia tidak punya waktu untuk ragu dan harus mengejar Bailan dengan panik. Sangat disayangkan bahwa Bailan, yang pandai dalam kekuatan supernatural luar angkasa, begitu cepat sehingga Silvermon Kirin tidak bisa mengejar ketinggalan, dan Bailan segera ditinggalkan. Sambil melarikan diri, Bailan sengaja menutupi napasnya. Setelah jarak antara kedua sisi melebar, sulit bagi Yin Yukirin untuk menentukan arah pelarian Bailan, dan akhirnya hilang. Raja ini benar-benar marah. Gadis iblis, ada semacam jangan biarkan raja ini menemukanmu lagi, kalau tidak raja ini akan menghancurkanmu menjadi 10.000 keping, memompa jiwamu dan memperbaiki jiwamu. Bulan perak Kilin dengan keras bergemuruh, dan meraung ke langit. Sebagai roh nyata yang unggul, Bapak klan Kilin, ia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Keempat roh sejati superior akan dimainkan seperti ini oleh saudara perempuan manusia. Saya takut itu akan menertawakan gigi besar dari perbaikan iblis di hutan Asura. Tidak lama kemudian, kura-kura suci bermata emas di bagian belakang terbang bersama dengan Treading Cloud Beast, mengertakkan gigi dan berkata, teman perak Daois, bagaimana dengan gadis iblis itu? Wajah Yin Yukilin muram, dia lari. Rekan Jin Daois, bisakah murid emasmu yang patah melihat arah pelarian gadis iblis itu? Kura-kura suci bermata emas menggelengkan kepalanya, cocok, saya sudah menggunakan mata emas patah untuk menyelidiki lagi, tapi saya belum menemukan jalur pergerakan gadis iblis itu. Gadis iblis ini pandai di ruang angkasa yang sangat kuat, dan dapat bersembunyi di luar angkasa. Tidak ada cara untuk mengetahui lintasannya. Kecuali leluhur kita Xuan Wu Holy Tortoise melemparkan, Daus Golden Eye, yang ajaib, adalah mungkin untuk melihat posisinya. Mustahil bagi nenek moyang dari 3 ras kita untuk melanggar aturan, atau untuk menyerahkan diri untuk memburu pembudidaya perempuan. Gadis iblis itu begitu kuat, Hao Tian Baojian jatuh ke tangannya, tidak berbeda dengan roti daging dan anjing. Bahkan jika 3 roh nyata tingkat tinggi kami bekerja bersama, diperkirakan akan sulit untuk merebut Hao Tian Baojian kembali, apalagi cedera Taois Yun saat ini. Yin Yukilin melirik ke arah binatang setengah mati yang menginjak awan di belakang kura-kura suci bermata emas, tampak kesal. Banyak ras iblis di hutan Sura dan hutan kuno telah sepakat sejak zaman kuno bahwa roh sejati tertinggi dari ras tidak dapat ikut campur dalam persaingan dan perkelahian pribadi antara ras, kecuali ada ketakutan akan kepunahan. Karena itu, sejak zaman kuno, arwah sejati teratas dari hutan Asura dan hutan kuno hampir tidak pernah campur tangan dalam urusan pribadi semacam itu. Kura-kura suci bermata emas menghela nafas, oh, ini hanya waktu yang singkat untuk mendapatkan Baojian Hao Tian. Saya tidak mengharapkan iblis yang begitu rumit muncul di tengah. Saya mendengar bahwa hari ini, Bunda Suci Lan mencari lebih dari 200.000 tahun yang lalu. Hao Tian Baojian ada di sini, kali ini Hao Tian Baojian lahir, apakah ia memiliki hubungan yang hebat dengannya? Yin Yukilin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masuk akal untuk membicarakan hal ini sekarang. Ada seorang biarawan laki-laki yang pada tahap akhir cocok dengan gadis iblis tadi. Orang ini mungkin adalah putra atau murid dari gadis iblis. Jin Daois, cepat dan gunakan emasmu yang hancur. Hitomi melihat di mana orang ini. Jika kita menangkapnya, kita mungkin dapat menangkap beberapa informasi yang berguna. Ini baik. Kura-kura suci bermata emas menjawab dan segera menggunakan murid emas yang rusak. Saya melihat mata emas kura-kura raksasa seperti roda, 2 sinar keemasan cahaya keemasan tiba-tiba melesat, menembus langit, dan menyatu menjadi kelompok cahaya keemasan seperti cermin di langit. Desir-desir. Sejumlah besar gambar muncul di kelompok cahaya, dan akhirnya mengunci Landen Sen yang melarikan diri ke Qishan. Hei, anak ini ingin melarikan diri ke klan Tianfeng. Melihat gambar ini, wajah Yin Yukilin langsung menjadi suram. Berita tentang Hao Tian Baojian tidak dapat diketahui oleh suku Tianfeng dan Tianhu untuk saat ini, jika tidak kehidupan 3 suku kita akan sulit. Penyu suci bermata emas mengerutkan kening. Teman Taois Jin, kamu pertama-tama membawa rekan Daois Yun kembali ke klan binatang purba, dan raja ini akan pergi dan menangkap anak itu sendiri. Yin Yukilin mengertakkan gigi dan berteriak, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke cakrawala. Mohon perhatikan zoom umum berikutnya. Nomor, Huayu Shanyu, ada dorongan dan spoiler luar biasa. Ingat kata-kata, Huayu Shanyu, jangan tersesat. Pada saat ini, Landen Sen hanya puluhan juta mil jauhnya dari Qishan. Melihat bahwa dia bisa bergegas ke klan Tianfeng segera, dia juga sedikit lega.
Tanpa diduga, pada saat kritis ini, sebuah lubang perak tiba-tiba muncul di depan Landen Sen, dan seekor unicorn perak dengan kepala singa dan tanduk terbang keluar dari lubang itu. Unicorn perak dikelilingi oleh lapisan badai perak, dan filamen perak yang padat tercampur dalam badai, dan momentumnya mencengangkan. Oh, itu Yinyu Kirin. Landen Sen tampak ketakutan, dan hatinya tenggelam ke dasar. Jelas hanya sedikit, saya tidak berharap akan ketahuan. Nak, tangkap dengan tanganmu, raja ini juga bisa membuatmu merasa tidak terlalu sakit. Yinyu Kilin berubah menjadi tubuh manusia, menatap Landen Sen tanpa ekspresi, seolah memandangi seekor semut. Domain pedang. Landen Sen tahu bahwa tidak ada retret, dia tampak menakutkan dan bergerak maju dengan ujung jarinya. Ledakan. Bayangan pedang putih berselang-seling yang tak terhitung jumlahnya menyapu dirinya, berubah menjadi pusaran bayangan pedang raksasa putih, dengan jutaan bayangan pedang diselingi dalam pusaran, dengan aliran balik sungai dan kekuatan tanah longsor dan tsunami, datang menuju unicorn bulan perak. Bab 2614 Feng Hou. Melihat pusaran bayangan pedang yang menakjubkan ini bertabrakan, wajah Yinyu Kilin menunjukkan warna yang aneh. Seorang kultivator manusia dengan basis kultivasi yang lemah dapat melepaskan tingkat kekuatan supernatural yang kuat ini. Hampir ada perasaan mengubah pembusukan menjadi sihir. Seperti yang diharapkan dari gadis iblis itu, dia bisa mengajar murid seperti itu. Yinyu Kilin berpikir bahwa Landen Sen adalah murid Bailan. Dia menggulirkan telapak tangan kanannya dengan tenang, dan badai perak menghantam telapak tangannya. Badai juga bercampur dengan jutaan filamen perak. Ledakan. Badai perak bertabrakan dengan pusaran bayangan pedang putih dengan kecepatan kilat, dan meledak dengan raungan gemuruh. Pukulan yang tampaknya sederhana dari Silver Moon Kirin dengan mudah menyelesaikan domain pedang Landen Sen. Tentu saja, jaraknya masih terlalu besar. Landen Sen penuh dengan kepahitan, mengetahui bahwa dia jelas bukan lawan Yinyu Kirin. Pihak lain ingin bunuh diri, aku khawatir itu sesederhana makan dan minum. Jatuh ke tangan bulan perak unicorn ini akan memiliki konsekuensi bencana. Yinyu Kilin tidak ingin melibatkan Landen Sen terlalu banyak, dia tahu bahwa tempat ini terlalu dekat dengan wilayah klan Tianfeng. Dia melambaikan tangannya untuk menawarkan rantai perak, yang melintas seperti guntur, dan dengan cepat memukul Landen Sen. Yinyu Kilin mencoba menculik Landen Sen secara langsung. 9 roh menghancurkan langit. Mata Landen Sen memerah, dan dia merasa tidak ingin jatuh ke tangan Yinyu Kirin, dan ingin membuat langkah putus asa bukannya putus asa. Pada saat ini, Yin Qianhan, keberanianmu benar-benar semakin besar, sekarang kamu berani menjadi sombong di wilayah sekitar klan Tianfengku. Di langit, ada suara berkabut. Momen selanjutnya. Sinar cahaya seperti bintang menghantam rantai perak yang dilemparkan oleh bulan perak unicorn dengan momentum kilat. Dengan ledakan keras, rantai yang dikorbankan Yin Qianhan langsung pecah menjadi dua, dan aura menghilang. Landen Sen terkejut, berhenti menggunakan 9 roh untuk menghancurkan langit, dan dengan cepat melihat sekeliling. Pada saat ini, cahaya keemasan jatuh dari langit dan tiba-tiba jatuh di depan Landen Sen. Cahaya keemasan menghilang, dan dia sebenarnya adalah wanita cantik yang mengenakan jubah phoenix berwarna-warni dan sikap anggun. Wanita cantik itu mengenakan pakaian indah, mata phoenix dan murid emas, fitur halus, coraknya dingin, seluruh tubuhnya memancarkan titik-titik cahaya keemasan. Memberi orang semacam kehormatan seperti peri 9 hari. Temperamennya mulia dan anggun, gerakannya penuh dengan rasa jijik yang tak terlihat. Feng Wu. Yin Qianhan sangat malu sehingga dia tidak pernah berharap tarian Phoenix keluar sendiri. Wanita cantik dalam jubah Phoenix di depannya bukan tari permaisuri klan Tianfeng. Landen Sen juga kagum. Karena aku tahu itu adalah ratu, jangan segera pergi dari sini. Kata Feng Wu acuh tak acuh tanpa ekspresi gembira atau marah. Feng Wu, ini bukan batas Qishan Anda. Mengapa saya harus pergi? Orang ini adalah musuh suku Kilin saya. Saya melarikan diri ke sini. Raja ini di sini untuk menangkapnya dan kembali. Yin Qianhan menunjuk ke arah Landen Sen. Tapi seorang kultivator yang berada dalam periode fit, bahkan mengganggu Anda untuk melakukannya sendiri. Orang ini tidak perlu ditangkap. Saya kebetulan menemukannya nanti. Anda bisa pergi sekarang. Kata Feng Wu acuh tak acuh. Hati Yin Qianhan cemas, Feng Wu, apa maksudmu? Anak ini adalah musuh dari suku Kilin saya. Raja ini akan menangkapnya sekarang. Apakah Anda masih berusaha menghentikan saya? Feng Wu berkata dengan dingin, Anda bisa berpikir seperti ini, singkatnya, saya menginginkannya. Adapun Anda bisa keluar dari sini. Yin Qianhan sangat marah, Feng Wu, jangan pergi terlalu jauh. Raja ini harus mengambil anak ini. Begitu suara itu jatuh, tangan kanan Yin Qianhan berubah menjadi cakar raksasa perak, melewati tarian Phoenix, dan meraih Landen Sen di antara lampu listrik dan batu api. Lancang. Feng Wuyu membalik tangannya, dan ada kipas harta emas di tangannya. Begitu kipas harta karun dibuka, itu berubah menjadi sejumlah besar bulu emas, mencegat cakar raksasa perak, dan cahaya keemasan menyilaukan memercik dari bulu. Segera setelah. Dengan suara, bang, yang mengejutkan,
Jin Guang tiba-tiba mengguncang Yin Qianhan kembali puluhan ribu meter, membuat lengan kanannya mati rasa. Yin Qianhan, jika Anda benar-benar ingin menemani Band Empress dalam perjalanan, Band Empress tidak keberatan bermain dengan Anda, Feng Wu berkata dengan cahaya dingin di matanya dan tanpa ekspresi. Kamu. Wajah Yin Qianhan biru dan putih, dan dia akan menyerang, tetapi kemarahannya masih ditekan. Tubuh Feng Wu adalah roh nyata unggul kuno Tianfeng, dan keduanya adalah basis budidaya puncak Mahayana. Meskipun Yin Qianhan tidak mau mengakuinya, sebenarnya kekuatannya jauh lebih buruk daripada Feng Wu. Oke, bahkan jika Raja Kempis hari ini, selamat tinggal. Yin Qianhan berteriak dan menghilang ke langit sebagai cahaya perak. Landen Sen akhirnya menghela nafas lega, dan membungkuk pada Feng Wu dengan tinjunya, terima kasih senior karena telah membantuku, junior. Sebelum dia selesai berbicara, Feng Wu tiba-tiba bertanya, apakah Anda Landen Sen yang dikatakan Mayor? Ini junior. Landen Sen buru-buru menjawab, berpikir itu memang kredit Mayor. Ikuti aku. Wajah Feng Wu dingin, dan dengan gelombang jubah Phoenix, lapisan cahaya keemasan menyelimuti Landen Sen. Memanggil. Sebelum Landen Sen bisa bereaksi, seluruh orang berubah menjadi pita emas, terbang menuju Qishan dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, dia tiba di Qishan, dan Feng Wu membuka celah dalam formasi perlindungan gunung dengan kipas harta emas di tangannya, dan terbang bersama Landen Sen. Feng Wu melambaikan tangannya untuk menampilkan Space Teleportation Array, dan membawa Landen Sen langsung ke aula klan Tianfeng. Suasana di aula kuat, dengan paviliun emas dan pilar batu giok, penuh warna, dan mutiara berwarna-warni di mana-mana, dan aula-aula bersinar dengan cahaya warna-warni, yang sangat mewah. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di Tianfeng Clan Hall, dan Feng Wu duduk di kursi berlapis kaca tepat di atas dan memprakarsai catatan transmisi suara. Landen Sen dalam suasana hati yang sangat gugup. Kaisar Klan Feng terlalu misterius. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menunggu di bagian bawah aula tanpa berani mengganggu Feng Wu. Tidak lama kemudian, kedua tetua klan Tianfeng membawa Mayor ke aula. Mayor sedang berbaring di ranjang batu giok dan dibawa oleh dua tetua, napasnya sangat lemah. Landen Sen, apakah kamu? Kamu baik-baik saja. Melihat Landen Sen di aula, mata indah Mayor bersinar, dan dia hanya bisa berteriak. Mayor, aku baik-baik saja, terima kasih atas bantuan Patriark. Tapi mengapa nafasmu begitu lemah? Landen Sen memandangi Mayor, yang sedikit terengah-engah di ranjang batu giok, wajahnya berubah drastis. Untuk bergegas ke klan Tianfeng, dia hampir kehabisan darah, dan tubuhnya secara alami melemah. Feng Wu melirik Landen Sen, dan berkata dengan dingin, gadis ini mengancam saya dengan hidupnya sebelumnya dan meminta Ben untuk menyelamatkan Anda secara pribadi. Saya juga ingin melihat beku mana yang memiliki pesona seperti itu, tetapi saya tidak berharap itu menjadi pemborosan umat manusia. Ya ampun, aku awalnya tidak bermaksud untuk menyelamatkanmu, tetapi karena kamu telah tiba di Qishan, aku tidak akan membuat langkah yang sulit. Landen Sen mengguncang seluruh tubuhnya, ekspresinya menunjukkan ketidaknyamanan. Mayor tersentak, Ratu Feng, bahkan jika kamu adalah penyelamat Landen Sen, kamu tidak bisa mempermalukannya seperti ini, kan? Gadis Mayor, apakah kamu masih punya nyali untuk mempertanyakan masa depanmu? Bersama dengan seorang biarawan dari ras rendah ini hanya kehilangan muka klan Tianfeng. Kamu melanggar aturan klan dan keluar secara pribadi selama nirvana. Apakah kamu dihukum? Feng Wu menatap Mayor di ranjang batu giok dengan mata dingin, dan berteriak dengan marah.